Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihil kiram wa ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il amilin wa musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin khususan ila sultanil awliya Asy-Syaikh Muhyiddin Abdul Qadiril Jilani wa sairil awliya illah wal awliya tis'ah wa ummahatina wa abaina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatidina wa muallimina wa dawil huquqil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hada khususan ila muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhum sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin, Allahumma amin. Kalau delok panjenengan rupane kudu ngantuk kabeh. Bar maleman rupane. Malam apa? Jane nggih padha kula wau dalu teng Mudrikah. Mboten napa-napa, dadi sampean ambek turu gak apa-apa. Hadis nomor sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa a'ada 'alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mutawi sapa wong iku taroka ninggal sapa man al jumu'ata ing jumuahan min ghairi uzrin hale saking tanpa uzur wal yatasaddaq maka becik sedekah sapa man bidinarin kelawan sak dinar. Fa ilam tajid maka lamun ora nemu sapa man ing sak dinar fa binisfi dinarin maka sedekah kelawan separuh dinar. Barang siapa yang meninggalkan Jumat, sholat Jumat maksudnya tanpa udzur, maka hendaklah dia bersedekah 1 dinar. Bila tidak puasa maka dengan setengah dinar. Sak dinar niku, dinar itu mata uang emas. 1 dinar itu beratnya 4 gram. Sak niki sak grame piro? Nek 500.000 berarti 2 juta. Itu kafarat, dendone wong sing ninggal sholat Jumat tanpa udzur. Bila tidak mampu, gak duwe, maka separuhnya 2 gram emas. Ini menunjukkan pentingnya. Di hukum sholat Jumat itu bagi seorang laki-laki adalah wajib. Bagi perempuan tidak disunnahkan. Bagi perempuan disunnahkan saja tidak. Jadi bagi perempuan maka hendaknya tidak mengikuti sholat Jumat. Sunnah mendengarkan khutbah Jumat bagi perempuan. Sunnah ngrungokke khutbah Jumat sunnah. Pramila bagi perempuan
sebaiknya sholat duhurnya itu setelah berakhirnya sholat Jumat, karena ada kesunahan mendengarkan khutbah Jumat. Jadi wong wedok nggih tetap sholat duhur 4 rakaat. Nek wong lanang ya wajib sholat Jumat. Kecuali udzur, safar, bepergian, pamane. Udzur kan boleh melakukan jamak. Nek jamak ya berarti sholat duhur karo asar kan begitu kan, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan pentingnya sholat Jumat. Jadi cara hukumnya ngoten, wajib itu nggak bisa ditinggal. Meninggalkannya tanpa sebab, tanpa udzur, maka dendone 4 dinar. 4 dinar. 1 dinar itu beratnya 4 gram emas. Para jamaah, zaman Kanjeng Nabi teng Madinah, suatu ketika hari Jumat, Kanjeng Nabi Jumatan, sing melu Jumatan niku mung wong 12. Sing derek Jumatan iki namung wong 12. Padahal umat Islam sudah banyak di Madinah, sudah banyak waktu. Kenapa terjadi? Sebab pada waktu itu ada pedagang yang masuk ke kota Madinah yang bernama Dihyah Al-Kalabi. Ini seorang pedagang, dagangannya api-api, murah-murah, mlebu kota Madinah nggawa dagangan wong Yahudi. Wah, akhirnya wong-wong Islam iki akeh sing mara ninggal sholat Jumat. Akhiripun Kanjeng Nabi dawuh, waladhi nafsi biyadihi laulam yabqa haula'i isna asara rajulan minkum lasalal wadi nar. Demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, Kanjeng Nabi sumpah, umpama sing melu Jumatan iki kurang teko 12, maka lembah-lembah kalian ini akan menjadi api semua, kobong Nabi. Jadi generasi awal Muslim itu imannya lemah. Para sahabat awal-awal itu imannya lemah. Jadi sholat Jumat ana dagangan teko padha melayu buyar. Ini zaman itu pernah terjadi. Makanya terus Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Nek wis teko dina Jumat ana pengundang-undange dina Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah untuk ingat kepada Allah. Bersegeralah eling wayahe Jumat. Wa dzarul bai', tinggalkan perdagangan. Ini termasuk sebab-sebab turunnya ayat. Jadi asbabun nuzul ayat ini ketika Jumatan karek wong 12 itu sebab-sebab turun. Akhirnya sampai sekarang diperintahkan nek wis teko dina Jumat perdaganganmu tinggalkan. Nek teng Mekah Madinah kan ngoten nggih, begitu krungu azan wonge ngalih. Padahal itu salah itu. Enggak begitu sebenarnya. Nek wis krungu azan semua, toko-toko ditinggal, nek di napa jenenge? Dikai kayu ngoten mawon kan nggih. Wonge teng masjid kan ngoten yang terjadi. Lah itu salah itu sebenarnya. Enggak begitu. Enggak begitu. Memang nggih keterangannya nanti ada keterangan. Pun. Kita lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong iku taroka ninggal sapa man salasa jumain ing telu pira-pira jemuah, tahawunan krana gegampang biha kelawan telung jemuah, toba Allahu toba maka ngecap sapa Allah Gusti Allah ala qalbihi ing tese atine man.
Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, maka Allah akan mengecap hatinya, ditutup. Hatinya ditutup karo dosa Allah. Hatinya tertutup sehingga tidak bisa menerima hidayah, tidak bisa menerima rahmat, tidak bisa menerima ma'unah, maufirah, taufik dan lain sebagainya. Nur, cahaya. Jadi Allah itu ngeten. Allah itu setiap saat meluncurkan berjuta-juta cahaya untuk dimasukkan ke dalam hati kita, termasuk nurul Ramadan wa nurul Quran. Nah, teng hadis kan disebut ngoten nggih. Suatu ketika Allah itu ndhawuhi Nabi Musa, Auhallah ila Musa, ya Musa inni a'taitu ummata Muhammadin nuraini kaila yadurruhum dzulmatan. Musa, aku ngekei umat Muhammad 2 cahaya agar terbebas dari 2 kegelapan. Spesial ini umatnya Kanjeng Nabi mawon. Umatnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim tidak dapat ini. Ini kalau jenengan wajib bersyukur kepada Rasulullah karena kita dijadikan umat Rasulullah, sehingga banyak fasilitas, banyak kemudahan. Sedina ibadah kok ketemu Lailatul Qadar lebih utama daripada 83 tahun. Khusus umatnya Kanjeng Nabi ini. Umat-umat lain tidak kebagian ini. Napa 2 cahaya itu? Nurul Ramadan wa nurul Quran. Cahaya Ramadan dan cahaya Quran. Cahaya bukan bulan Ramadan, bukan cahaya. Berarti ada energi, ada cahaya yang dimasukkan ke dalam hati. Cahaya masuk ke dalam hati itu pekerjaan berat. Kula kutip dalam Hikam, kitab Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah. Hikam niku ada 3. Pertama karya Syekh Abi Madian. Beliau ini lahir di Sevilla. Pundi Sevilla? Pundi? Sing kulino ndelok bal-balan mesti paham. Spanyol mereka nggih. Beliau ini hidup satu periode dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Namanya kitab Al-Hikam Al-Ghausiyah. Luar biasa. Luar biasa kitab ini. 200 tahun kemudian Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menulis kitab namanya juga Al-Hikam. Ini juga luar biasa, sastranya luar biasa. Sekian ratus kemudian Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad dari Yaman menulis kitab judulnya juga Al-Hikam, sama. Isinya juga bab tasawuf semua. Kula kutip saking karya Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Beliau menyampaikan rubbama waradat 'alaikal anwar fawajadatil qalba mahsuwan bisuwaril athar fartahalat min haitsu nazalat farrih qalbaka minal ahyar yamla'hu bil ma'arifi wal asrar. Allah itu ketika meluncurkan berjuta-juta cahaya untuk dimasukkan ke dalam hati manusia, wujudnya cahaya macam-macam, ya pertolongan, ya ampunan, ya kasih sayang, ya hidayah, petunjuk dan lain sebagainya. Ketika akan masuk ke dalam hati, ternyata hatinya tertutup. Lah ini toba Allah tadi. Ternyata hatinya tertutup, sehingga cahaya ini tadi nggak bisa masuk kembali lagi. Masya Allah. Apa yang menutupi hati? Yang menutupi hati itu dosa. Ini berarti ninggal Jumatan ping 3 itu merupakan dosa, sehingga hatinya tertutup. Dalam bahasa Al-Quran, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Apa yang dilakukan menjadi karat, tayang, hatinya tertutup. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang menjadikan nur tidak bisa masuk.
Ini kula panjenengan mengejar nurul Ramadan, nurul Quran atau Lailatul Qadar. Nun sewu ngeten. Kita itu tidak akan bisa goleki Lailatul Qadar karena itu rahasia Allah. Jadi tidak usah mencari Lailatul Qadar, tidak perlu. Piye golek ini? Wong itu rahasia Allah. Seandainya kita bisa tahu kapan Lailatul Qadar, belum tentu nilainya masuk ke dalam hati kita. Betapa banyak orang itu berjumpa Lailatul Qadar tetapi nurnya tidak bisa masuk. Ini problemnya. Nah, betapa banyak orang itu mencari Lailatul Qadar, bertemu dengan Lailatul Qadar, tetapi cahayanya tidak bisa masuk ke dalam hati. Karena hatinya belum siap menerima. Nah, dibalik. Ketika hati telah siap menerima, tidak usah golek, mesti dimasuki sendiri. Pasti dimasuki sendiri oleh Lailatul Qadar itu. Ketika hati telah siap menerima. Jadi kalau sudut pandang tasawuf begitu. Jadi tidak usah golek Lailatul Qadar, tidak usah. Hendaknya kita sibuk membersihkan hati kita sehingga hati kita siap untuk menerima cahaya. Lah, tutupnya hati yang berupa dosa itu dengan ibadah akan hilang. Semua bentuk ibadah itu menghapus dosa. Salat menghapus dosa, wiridan menghapus dosa, maca Quran menghapus dosa, maca sholawat menghapus dosa. Apapun, wudu mawon menghapus dosa. Hadis itu. Ibarat gelas, hati itu ibarat gelas. Kan hadisnya ngoten, wadah, disebut wadah hati itu kalau hadis. Tempat tutupnya sudah hilang, maka cahaya tadi kembali akan masuk ke dalam hati. Loh, ternyata gelas itu penuh. Ora ono nggone kok nek wis penuh. Kan gitu kan? Hati kita telah penuh. Apa yang memenuhi? Aghyar, penyakit-penyakit hati. Ini juga tidak akan bisa menjadikan nur masuk. Bu nek Nuraini mau Nur Halizah itu urusan ini. Nah, itu tidak akan bisa masuk. Apa yang memenuhi hati? Aghyar tadi, penyakit hati. Nek bahasa Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Dalam hatinya terdapat penyakit. Kemudian oleh Allah ditambah-tambahkan penyakit itu. Wong nek kena penyakit hati siji wae, dia akan berkembang. Akhirnya menjadi komplikasi. Padha karo wong lara lah, padha. Kok kena lara penyakit siji dibiarkan, dia akan berkembang. Ada ilmunya sendiri. Lah penyakit hati itu tidak bisa dihilangkan dengan ibadah, tidak bisa. Buktine napa? Wong sholat, wong maca Quran, riak saged napa mboten? Bisa. Kalau memang ibadah itu bisa menghilangkan penyakit hati, maka orang sholat, orang maca Quran itu tidak mungkin riak. Bagaimana menghilangkan penyakit hati? Dengan memahami sebab-sebabnya riak itu apa, tanda-tandanya riak itu apa. Nek wis ngerti sebabnya, ngerti tandane, oh nek metu ngene iki jenenge riak, dia akan mengendalikan. Hanya ini saja caranya. Napa penyakit hati? Akeh. Hasud, riak, ujub, kadzab niku bohong. Ghaflah niku lali. Hawa itu kesenangan. Syahwat itu keinginan dan lain sebagainya. Makrun itu tipu daya, senengane mlukutu kancane, itu makrun namanya. Makar, tipu daya dan lain. Ini macam-macam penyakit hati. Kalau ngaji bab niki, bagaimana hati menjadi baik, 7 tingkatan nafsu beserta pasukannya. Utang majelis kula piyambak mulai tahun 2010 sampai hari ini belum selesai.
niku padahal saya membahasnya hanya enggak sampai 100%, mungkin cuman 70% yang kula bahas. Oke. Jadi tentang bagaimana hati menjadi baik itu bukan pekerjaan mudah. Bukan pekerjaan kabut. Pun balik-balik. Terus orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut karena gampang nih, maka hatinya ditutup oleh Allah sehingga jauh dari hidayah. Jadi nun sewu, jangan mudah mengatakan begini, aku ini kok si abot nek sembayang bengi pancen durung oleh hidayah. Jangan mengatakan begitu. Kuwi padha karo nyalahke Gusti Allah. Kan begitu kan? Sama halnya menyalahkan Allah. Ya karena kita enggak mau berusaha mengambil hidayah itu. Hati kita tidak kita gosok supaya siap untuk menerima hidayah. Ini Ramadan itu ayo kita sibuk menggosok hati kita agar kita siap menerima cahaya. Ampun. Sayyidina Ali ini para sahabat ditakoni kalih murid-muridé. Sayyidina Umar ditakoni kalih murid-muridé, Pak Guru, Lailatul Qadar niku kapan? Jadawe Sayyidina Umar, sering-seringe Lailatul Qadar iku malam 17. Sayyidina Umar ditangleti jawabe, ya kadang kala mudhun malam selawe. Sayyidina Ali ketika ditanya kalih murid-muridé, Lailatul Qadar niku mandhape kapan? Sayyidina Ali mesem, aku iki bendina ketemu Lailatul Qadar, ngoten dawuh. Kenapa? Karena hatinya telah siap untuk menerima, sehingga setiap hari cahaya itu masuk. Ora usah ngenteni Lailatul Qadar semlebu dhewe. Cuman nilainya memang Lailatul Qadar itu jauh lebih besar. Hanya itu saja perbedaan. Ngoten iki. Kapun. Nek ngoten mboten usah qiyamul lail. Lho gak ngono maksude. Enggak begitu. Memperbanyak ibadah itu kan membersihkan hati. Kan begitu nih. Memperbanyak ibadah itu sebenarnya enggak usah ngenteni 10 akhir bulan Ramadan. Ya mulai awal. Nek perlu sadurunge Ramadan. Lebih-lebih 10 hari akhir bulan Ramadan. Ampun. Waqala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, manutawi sapa wong iku taroka ninggal sapa man salasa jumuatin ing 3 pira-pira Jumat min ghairi udrin saking tanpa udzur kutiba maka den tulis sapa man minal munafiqina setengah saking golongane wong munafik. Iki dalile kok ana wong ninggal Jumatan sampai ping 3 tanpa udzur karena meremehkan, maka dia golongan orang munafik. Naudzubillah min dzalik. Tidak hanya ditutup hatinya tapi golongan orang. Lah orang munafik itu dalam Quran disebut fi darqil asfali minan nar. Dadi intipe neraka. Naudzubillah min dzalik. Berarti penting banget Jumat itu. Penting banget. Hadis yang lain. Hubbul mali wal jah yumbatani nifaqa fi qalbi kama yumbitul ma'al baqla. Cinta harta dan cinta kedudukan itu akan menumbuhkan sifat munafik dalam hati. Bukan berarti kita tidak boleh punya harta, nggak boleh punya kedudukan, nggak begitu. Sehingga oleh niku senang, cintanya itu yang nggak boleh. Jadi wong sugih, tapi gunakan untuk kepentingan syiar agama kita. Gunakan untuk kemaslahatan umat. Jadi pejabat, tapi gunakan untuk memperbaiki keadaan. Dan nek kabeh wong Islam ora ana sing gelem dadi pejabat, lho lak tambah rusak kabeh. Sing dadi pejabat ora ngerti hukum, kan begitu kan?
tambah rusak perlu. Nah, hadis yang lain Rasulullah mengatakan innal jahima tas'uru fi kulli yaumin qabla zawal indastiwa isamsi fi kada sama'i fala tasilu fi hadhihi sa'ah illa yaumil jum'ah fa innahu salatun kulluhu fa innal jahima la tas'uru fihi. Sesungguhnya neraka jahim itu dipanasi. Jadi neraka itu dipanasi karo Gusti Allah. Itu setiap hari ketika zawal. Zawal niku matahari tepat di atas kepala kita. Itu neraka jahim dipanaskan lagi oleh Allah. Dipanasi meleh. Cara sampean jangan ngono dinget. Nah, dipanasi. Nah, itu setiap hari ketika zawal, matahari tepat di atas kepala kita. Fala tasilu fi hadhihi sa'ah, maka jangan sholat di waktu itu. Di waktu zawal kita diperintahkan jangan sholat. Jangan sholat itu setiap larangan itu tidak mesti hukumnya haram. Nah, teng mriki dihukumi makruh. Berarti nek matahari tepat di atas kepala kita terus kita sholat itu makruh hukumnya. Neraka jahim sedang dipanasi. Tunggulah sampai bergeser sedikit baru sholat. Entah itu sholat tahiyatul masjid, entah itu sholat qobliyah, entah itu sholat duhur. Jadi nek adzan duhur tunggu sebentar, jangan sholat dulu. Mbok menawa kesusu masjidnya adzan sampai neng omah langsung sholat, lah itu waktu makruh itu. Sama halnya setelah subuh. Sampeyan tahu nglakoni sholat ba'diyah subuh napa mboten? Napa kok mboten? Waktu makruh. Bukan tidak boleh itu, boleh sebenarnya, tapi waktunya waktu makruh. Sama halnya setelah asar, sebelum maghrib. Lah niki makane kula kadang gumun kok ana wong salat ba'da asar utawa sadurunge maghrib, padahal itu waktu makruh. Itu waktu yang dimakruhkan. Saya niki ketika memasuki waktu makruh saya tidak mau sholat. Saya sebenarnya boleh sholat tapi makruh. Lah makruh itu kan sesuatu yang tidak disukai Allah. Maka saya lebih banyak melakukan yang sunnah, yang disenangi Allah. Sama dengan waktu zawal, matahari tepat di atas kepala, itu waktu yang makruh. Waktu yang makruh. Kalau sholat tahiyatul masjid saja tidak sholat saya ketika waktu makruh, karena waktunya makruh. Walaupun ada pendapat yang mengatakan boleh kalau itu sholat tahiyatul masjid, tapi saya pribadi tidak melakukan, tetapi mengganti dengan al-baqiyatus sholihah. Panjenengan kok mlebu masjid waktune wis mepet, ora kok bersolat tahiyatul masjid, menggantinya itu dengan al-baqiyatus sholihat. Napa baqiyatus sholihat itu? Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Diwaca ping 3 iku gentine. Ngoten nggih. Nah, ngene nek ora ngaji tetep ora ngerti kan ngoten nggih. Pun hadis yang lain. Wakila awalu bid'atin uhdisat fil islami tarkul bukuri ilal jum'ah. Bid'ah yang pertama kali terjadi di dalam Islam adalah meninggalkan pagi-pagi berangkat untuk sholat Jumat. Jadi nek dina Jumat, kembali ke yang saya terangkan awal tadi, idza nudiya lis sholati mi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi waddarul bai. Quran. Dadi nek wis ana pengundange dina Jumat, segeralah untuk ingat Allah, tinggalkan daganganmu. Dudu nek krungu adzan terus mlayu nang masjid, bukan.
Karena kesunahan berangkat Jumat itu pagi. Jam pinten, Pak? Jam 7. Ana sing lakon. Maka bid'ah yang pertama terjadi di dalam Islam itu meninggalkan berangkat Jumat pagi, ditinggalkan. Itu bid'ah pertama kali dalam Islam itu. Kula teng kampung kula niku sik ana orang-orang tua nek budal Jumat niku jam 09.00 pun berangkat ke masjid. Memperbanyak ibadah. Lho. Jenengan nek Jumatan budal jam piro? Masyaallah. Lah itu bid'ah yang pertama kali itu, meninggalkan pagi-pagi berangkat Jumat. Berarti artinya apa? Bukan adzan budal yang masjid, bukan nek masjid wis muni qiraat terus budal masjid, bukan. Preyo kan begitu. Nek Jumat prei kan begitu artinya. Itu sing dilakoni nang Mekah pedang-pedang lho gak ngono maksude. Nek hari Jumat. Yes preyo kan begitu kan. Nah, itu yang dimaksud sebenarnya. Lah kita wis kadung menjadi nopo nggih, menjadi hukum nek prei dina lah kan susah kan akhirnya ya nopo Pak wis dianggap darurat ngoten mawon lah. Kecuali kados kula pengangguran ngeten iki. Ben dina prei nggih. Dadi insyaallah budal Jumatane iso ngawali. Ya panjenengan ana alasane, nek kula gak ana alasane kan begitu kan. Lah itu pentingnya hari Jumat. Memperbanyak ibadah di masjid. Wah, masyaallah. Mengutamakan hari Jumat. Ini kan kalau terangkan Ahad, hari itu disesuaikan hitungannya. Ahad artinya 1, Isnin artinya 2. Kan begitu. Salasa artinya 3, Rebu Arba'a artinya 4, Khamis artinya loh, tapi yang ke-6 enggak disebut 6, disebut Jumat. Jumat itu artinya jamaah, berkumpul. Kan aneh ini. Ini Allah memuliakan hari Jumat. Luar biasa. Nggih. Pun para jamaah sampai mriki. Mripat kula tambah suwi tambah gak iso melek soalnya. Pun sampai mriki riyen barangkali ada pertanyaan dipersilahkan. Oke. Sholat berjamaah di masjid apakah hukumnya wajib ngoten? Ngoten. Sholat berjamaah di rumah ataupun di masjid itu hukumnya sunnah. Sami di rumah di masjid hukumnya sunnah. Ngoten nggih. Jadi dimanapun sholat jamaah itu hukumnya sunnah, bukan fardu. Kecuali sholat Jumat. Sholat Jumat itu kan berjamaah. Nah, itu hukumnya wajib. Makanya bagi seorang imam berniat imaman itu sunnah. Bagi makmum berniat makmuman itu wajib. Kecuali imam sholat Jumat, maka dia harus wajib menyebut imaman. Sholli fardhul Jum'ati raka'ataini mustaqbilal kiblati imaman. Bagi imam wajib begitu. Naik Jumat. Tapi selain sholat Jumat, bagi seorang imam menyebut imaman tidak wajib, sunnah. Kenapa? Karena sholat jamaah hukumnya sunnah. Ngerti nih? Ada lagi mungkin? Nggih, Allah. Sholat 2 rakaat. Oke. Sholat 2 rakaat atau 4 rakaat setelah sholat Jumat itu adalah sholat ba'diyah. Sama dengan qobliyah sebelumnya. Boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat. Sholat tahiyatul masjid ketika Jumat. Oh, tadi hadisnya masih kurang, belum selesai saya bacanya. Ya. Hadis yang tentang zawal, neraka jahim dipanaskan, kecuali hari Jumat. Hari Jumat itu kulluhu sholat, semuanya sholat. Jadi walaupun waktu zawal tetap sunnah sholat.
Karena neraka Jahim tidak dipanaskan waktu itu. Nah, neraka Jahim tidak dipanaskan. Jadi panjenengan Jumat waktu zawal sholat mawon karena tidak menjadi makruh. Panjenengan sholat tahiyatul masjid hari Jumat, mlebu masjid, sholat tahiyatul masjid sunnah 4 rakaat dengan 2 kali salam. Rakaat pertama setelah Fatihah maca surah Ad-Dukhan. Rakaat kedua maca surah Al-Kahfi. Koyoke gak kira dilakoni kaya. Sebagai penggantinya nek ora apal apa piye, nggih, setiap setelah Fatihah baca surah Al-Ikhlas 50 kali. Nah, nek niki kan apal nggih. Wis kul huwae lah. Setiap rakaatnya 50. Jadi kalau 4 rakaat 200. Dalam hadis disebut membaca Al-Ikhlas di waktu ini itu dosanya 200 tahun diampuni. Loh, dosanya tidak sampai 200 ya Pak. Dosanya keluarganya diampuni. Sik punjul tetangganya diampuni. Hadis. Dan insya Allah saya rutin melakukan itu. Jadi sholat tahiyatul masjid 4 rakaat. Setelah adzan berarti sudah masuk waktu, maka sholat sunnah qobli. Jadi qobliyah itu waktunya setelah adzan. Kalau tahiyatul masjid pokok mlebu masjid tahiyatul masjid. Adzan nggih. Ada yang lain? Nggih, monggo. Nggih. Bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar? Hal besar. Sebenarnya yang kita lakukan itu adalah mempersiapkan diri, membersihkan hati dari tutup, berarti memperbanyak ibadah. Membersihkan hati dari penyakit hati, berarti muhasabah, introspeksi diri. Menjaga diri kita, muhasabah. Jangan sampai saya marah, jangan sampai saya bohong, jangan sampai saya riak, ujub, mengikuti syahwat, hawa dan lain sebagainya. Ini globalnya begitu. Bagaimana cara paling mudah? Hifdzul lisan, menjaga lisan. Dengan cara apa menjaga lisan itu? Dengan cara memperbanyak ibadah. Jadi ringkese, jangan banyak ngomong, tapi memperbanyak zikir. Jangan banyak berinteraksi sosial, tetapi perbanyaklah iktikaf, menyendiri. Karena ketika kita berinteraksi sosial, ngomong, ini seringkali kita kebablasan, gitu. Nah, seringkali kebablasan. Tapi perbanyaklah iktikaf. Iktikaf itu artinya diam. Diam. Ya wong turu ya meneng, tapi yang dimaksud diam itu zikir kepada Allah. Nah, ini kiat paling sederhana begini. Itu insya Allah. Orang mendapatkan nilai Lailatul Qadar itu macam-macam. Ono sing oleh mung 10%. Wah, sudah hebat itu. Betul itu. Kita dapat 5% itu luar biasa. Nah, ini. Jadi ketika pokoknya terawih terus kan mesti dapat. Pasti dapat kan? Kan mesti di dalam bulan Ramadan turunnya Lailatul Qadar itu. Pokok terawih genep kan mesti dapat dia Lailatul Qadar. Lah cuman ketika terawih itu bagaimana? Apakah dia sholatnya betul-betul baik? Nah, kan dinilai begitu juga. Maka persentase yang didapatkan itu kembali kepada dirinya sendiri. Nah, saran saya perbanyaklah sholat, perbanyaklah zikir, istighfar dan sholawat. Sudah, perbanyak itu. Baca Quran bagus. Kan ngeten, waktu kan banyak. Mau Quran kesel terus lapo, meneng-meneng yus maca istighfar, maca sholawat, gitu saja. Nah, ini sekedar napa tahadus bin nikmah. Saya nek Ramadan itu mulai awal Ramadan pagi sholat duha, nggak banyak 4 rakaat,
Rakaat pertama baca ayat kursi 10, rakaat kedua Al-Ikhlas 10. Saya ulang lagi. Setelah itu sholat hajat dengan kaifiyah tertentu, agak lama bacanya. Setelah itu baca Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur 100 kali. Baca Alam Taro 100, ayat kursi 100. Kemudian beberapa zikir saya baca, kira-kira kurang lebih 1 jam. Nanti kalau malam saya sholat tasbih, sholat tobat, sholat hajat, terus melakukan zikir. Di sela-sela waktu itu, ya maca Quran, ya zikir sak kenake, istighfar, maca sholawat dan lain sebagainya. Nanti kesel ganti sinau, baca kitab. Kesel ya ganti yang lain. Nah gitu ya. Jadi hiasi hari-harinya dengan memperbanyak ibadah. Kesel ya ganti ibadah sosial, sedekah. Nah, sedekah di bulan Ramadan itu luar biasa. Ini antara lain kiatnya seperti itu. Tadi malam saya di Masjid Nur Mudrikah sama, berarti sholat tasbih, sholat tobat, sholat hajat, terus zikir. Selesai jam 3. Bar mari ndonga, doa bersama, terus ndonga dhewe-dhewe hajat. Terus sahur bersama. Nah, sahur bersama mulai ngopi budal mriki malih. Mangkane ngantuke rada men. Jadi begitu. Pun wonten riyen nggih. Nggih, monggo. Oh, maksudnya ini sholat Jumat. Ini maksudnya sholat Jumat. Lagi. Kita berangkat ke masjid, ternyata sampai masjid imam sudah salam. Berarti selesai sholat Jumat. Nggih. Sing ditanglet-tangan? Denda tadi. Nggih. Ketika kita berangkat ke masjid berarti kita kan sudah niat untuk sholat Jumat. Berarti tidak gampang ke sholat Jumat. Kan begitu kan? Entah karena apa sehingga terlambat. Sampai masjid ternyata imam sudah salam. Bagaimana? Enggak kena denda ini, enggak kena 1 dinar. Tetapi dia wajib sholat duhur. Bukan sholat Jumat, tapi sholat duhur. Jadi wajib sholat duhur. Sama ketika khotib. Nun sewu, ini beberapa kali terjadi di masjid. Khotib ketika berkhutbah itu kurang rukunnya 1 atau 2. Rukun khutbahnya kurang, maka khutbahnya tidak sah. Bagi makmum yang mengetahui dia ikut sholat Jumat, setelah itu i'adah, berdiri lagi sholat duhur. Begitu caranya. Karena khutbahnya tidak sah, rukunnya kurang. Nun sewu, saya pernah mengalami begitu. Dan maksudnya ketika saya mengikuti Jumat, khotibnya membaca khutbahnya, rukunnya kehilangan 1, kurang 1. Tetap diikuti sampai selesai, sholat Jumat selesai, berdiri lagi, i'adah namanya, melakukan sholat duhur 4 rakaat. Nah, dan ini penting diketahui. Jadi jamaah itu gak mau ngrungokno, tapi niteni iki rukune wis genep apa ora, begitu maksudnya. Ngoten nggih. Nah, kalau ndak tahu kan dimakfu. Kewajibannya pengurus masjid itu yang benar. Lah termasuk ketika khotib batal waktu berkhutbah, maka yang di depannya ini wajib menggantikan. Khotibnya gak oleh ngeyel. Di tengah-tengah khutbah terus nggak boleh ya, batal ya harus turun. Di depannya wajib menggantikan. Sama di belakang imam begitu, imam batal belakangnya kan begitu. Maka yang di belakang, sing bagian ngarep-ngarep itu kudune sing paham tata cara, kan begitu kan? Nah, ngoten kira laku nggih. Sampun ngoten mawon riyen nggih. Mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.